Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dea Anggrena Utapea dengan NIM 12S24053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi program yang telah dikerjakan pada UTS kemarin, yaitu sebuah sistem simulasi dompet digital yang disebut sebagai Vintage Wallet Simulator. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan bertujuan untuk mensimulasikan sistem keuangan sederhana yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, dan transfer. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari pemahaman terhadap soal yang diberikan, desain sistem, struktur kode yang digunakan, hingga penjelasan setiap driver yang telah saya buat. Selain itu saya juga akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah saya temukan dalam kode serta bagaimana seharusnya implementasinya itu dibenarkan. Saya akan mulai dari soalnya. Di sini pada tugas kali ini diminta untuk mengembangkan sebuah simulator dompet digital. Sistem ini memungkinkan sebuah pengguna untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Setiap akun memiliki nama pemilik, username, saldo. Akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer. Setiap transfer memiliki informasi transaction ID, waktu transaksi, deskripsi. Untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus direpresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Semua kelas model harus ditempatkan pada package vintage model. Driver class harus ditempatkan pada package vintage driver. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 task. Jadi berdasarkan soal yang diberikan tadi itu kan tugas utama yang harus dikerjakan adalah mengembangkan sebuah simulator dompet digital. Jadi sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Setiap akun dalam sistem memiliki beberapa informasi utama. Informasi pertama itu adalah nama pemilik akun. Informasi kedua username. Informasi ketiga itu adalah saldo. Saldo awal dari setiap akun itu diatur untuk bernilai 0. Selain akun, sistem ini juga memiliki transaksi. Transaksi yang didukung dalam sistem terdiri dari 3 jenis. Jenis pertama deposit. Deposit itu digunakan untuk menambahkan saldo ke dalam akun. Jenis kedua adalah withdraw. Withdraw digunakan untuk mengurangi saldo dari akun. Jenis ketiga adalah transfer. Transfer ini digunakan untuk memindahkan saldo dari satu akun ke akun lainnya. Selain itu, setiap transaksi memiliki beberapa informasi tambahan. Informasi tersebut meliputi transaction ID, timestamp, dan description. Dalam soal juga disebutkan bahwa transaksi harus direpresentasikan menggunakan konsep inheritance. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kelas induk bernama
transaction yang akan diwarisi oleh beberapa kelas turunan seperti deposit transaction, withdraw transaction, dan transfer transaction. Selain itu, sistem juga harus mendukung penggunaan exception untuk menangani kondisi ketika saldo menjadi negatif. Exception yang digunakan adalah negative balance exception. Driver program dibagi menjadi beberapa bagian. Ada driver 1 digunakan untuk mengolah akun, ada driver 2 digunakan untuk menangani deposit dan withdraw, driver 3 digunakan untuk menangani transfer, driver 4 digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi serta menangani exception. Dengan memahami spesifikasi soal ini, kita bisa mengembangkan driver sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Sebelum masuk ke penjelasan code yang secara detail, saya akan menjelaskan gambaran umum dari sistem yang dibuat. Jadi sistem ini bekerja dengan membaca input dari pengguna dalam bentuk perintah. Perintah tersebut kemudian diproses oleh driver untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan perintah create account, maka sistem akan membuat akun baru. Ketika pengguna memasukkan perintah deposit, maka saldo pada akun akan bertambah. Ketika pengguna menggunakan perintah withdraw, maka saldo akan berkurang. Ketika pengguna memasukkan perintah transfer, maka saldo akan dipindahkan dari satu akun ke akun lainnya. Setiap transaksi yang dilakukan akan disimpan dalam daftar transaksi, sehingga riwayat transaksi dapat ditampilkan kembali. Dengan cara ini, sistem dapat mencatat seluruh aktivitas yang terjadi pada setiap akun. Di sini bisa kita lihat ada bagian model. Pada bagian yang kelas model, seluruh kelas itu kan disediakan oleh dosen. Jadi kelas yang disediakan adalah account, transaction, deposit transaction Java, withdraw transaction, transfer transaction, serta negative balance exception. Kelas account bisa kita lihat di sini. Udah berapa persen karet? Bisa kita lihat di sini kelas account digunakan untuk menyimpan informasi mengenai akun termasuk nama pemilik, username, saldo, serta daftar transaksi. Bisa kita lihat kalau deposit transaction itu digunakan untuk menangani transaksi penambahan saldo. Kemudian ada negative balance exception. Negative balance exception digunakan untuk menangani kesalahan ketika saldonya tuh tidak mencukupi. Kemudian ada class transaction. Untuk transaction itu digunakan
untuk itu merupakan kelas abstrak yang digunakan sebagai kelas induk dari seluruh jenis transaksi. Nah, untuk transfer transaction class itu digunakan untuk menangani transaksi perpindahan saldo antar akun. Kemudian ada kelas withdraw transaction digunakan untuk menangani transaksi pengurangan saldo. Di sini kita akan mulai menjelaskan tentang si code yang kita buat, yaitu mulai dari driver 1, driver 2, driver 3, dan driver 4. Kita mulai dari driver pertama, itu driver 1. Di driver 1 merupakan driver pertama yang digunakan untuk mengelola akun. Pada awal program itu dibuat sebuah array-list bernama accounts yang digunakan untuk menyimpan seluruh akun yang dibuat. Program menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian program menjalankan perulangan while secara terus-menerus untuk membaca setiap baris input. Perulangan akan berhenti ketika pengguna memasukkan tanda 3 strip. Setiap input yang diterima akan dipisahkan menggunakan karakter pagar. Bagian pertama dari input disimpan sebagai command. Command ini digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh sistem. Jika command yang diberikan adalah create account, maka sistem akan membuat akun baru. Kemudian sebelum membuat akun, sistem akan mencari apakah username sudah ada atau belum menggunakan metode find account. Jika akun belum ditemukan, maka objek account akan dibuat dan ditambahkan dalam daftar accounts. Selain create account, terdapat perintah show account. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh akun yang telah dibuat. Akun ini diurutkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Selain itu, terdapat perintah show account yang digunakan untuk menampilkan detail satu akun tertentu. Driver ini juga memiliki perintah find account untuk mencari akun berdasarkan username. Jika akun ditemukan, maka informasi akan ditampilkan. Selain itu, terdapat perintah remove account yang digunakan untuk menghapus akun dari daftar. Dalam implementasi driver ini terdapat kemungkinan kesalahan pada urutan parameter saat membuat objek account. Jika urutan parameter tidak sesuai dengan konstruktor pada kelas account, maka datanya itu jadi tertukar. Selain itu, terdapat kemungkinan kurangnya validasi input, sehingga jika format input tidak sesuai, program dapat mengalami error. Jadi seharusnya itu inputnya harus divalidasi terlebih dahulu sebelum diproses. Di sini bisa kita coba.
Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi 50 errors di kode yang saya buat. Kemudian kita akan lanjut penjelasan di driver 2. Driver 2 ini kan digunakan untuk menangani transaksi deposit dan withdraw. Driver ini tuh memiliki metode yang digunakan untuk memproses daftar komen transaksi. Setiap komen akan dipisahkan menggunakan karakter pagar. Jika komen yang diterima adalah create transaction, maka sistem akan mencari akun berdasarkan username. Jika akun ditemukan, maka nilai amount akan diubah dari string menjadi double. Setelah itu, program akan membuat objek transaction berdasarkan data yang diberikan. Transaksi yang dibuat kemudian akan ditambahkan ke dalam daftar transaksi pada akun. Dalam implementasi driver 2 ini terdapat beberapa kesalahan yang cukup besar. Salah satunya itu kesalahan dalam penggunaan class transaction secara langsung tanpa membedakan jenis transaksi seperti deposit dan withdraw. Seharusnya sistem itu menggunakan subclass deposit transaction dan withdraw transaction sesuai dengan jenis transaksi yang diberikan. Selain itu, metode find account yang digunakan belum didefinisikan pada driver ini. Hal ini dapat menyebabkan error pada saat kompilasi. Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena kurangnya sinkronisasi antar desain kelas dan implementasi driver. Kemudian bisa kita lihat di sini juga ada salah di kelas driver 2. Kemudian kita akan lanjut ke driver 3. Jadi di kelas driver di bagian driver 3 itu digunakan untuk menangani transaksi transfer antar akun. Driver itu membaca input dari pengguna menggunakan scanner. Jadi jika komen yang diberikan adalah create account, maka sistem akan membuat akun baru. Jika komen yang diberikan adalah create transaction, maka sistem akan mencari akun pengirim dan akun penerima. Jika kedua akun yang ditemukan, maka transaksi akan dibuat. Saldo pada akun pengirim akan dikurangi dan saldo pada akun penerima akan ditambahkan. Transaksi juga akan disimpan pada kedua akun. Dalam implementasi driver 3 ini tuh ada kesalahan pada penggunaan class transaction secara langsung untuk menangani transfer. Seharusnya transfer itu menggunakan class transfer transaction agar sesuai dengan konsep inheritance. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pengecekan saldo itu belum dilakukan sebelum transfer. Seharusnya saldonya itu harus cek dulu agar tidak menjadi negatif. Di sini kita lihat juga bahwa kodenya ada salah. Di sini tertulis bahwa driver 3 memiliki
beberapa code yang error. Nah, kemudian kita akan lanjut ke penjelasan driver 4. Nah, di driver 4 itu merupakan driver terakhir yang digunakan untuk menangani riwayat transaksi serta pembatalan transaksi. Driver ini tuh membaca input dari pengguna. Jadi jika komen adalah create account, maka akun akan dibuat. Jika komennya adalah create transaction, maka transaction akan dibuat antar dua akun. Driver itu juga mendukung perintah revert transaction yang digunakan untuk membatalkan transaksi tertentu. Selain itu, terdapat perintah show account yang digunakan untuk menampilkan informasi akun beserta seluruh transaksi. Dalam implementasi driver 4 ini, terdapat kesalahan pada penggunaan kelas transaction type yang belum tersedia dalam sistem. Hal ini dapat menyebabkan error pada saat kompilasi. Selain itu, beberapa metode akan digunakan kemungkinan belum tersedia pada kelas model. Seharusnya seluruh kelas dan metode digunakan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Di sini saya akan menjelaskan konsep inheritance. Inheritance itu merupakan konsep yang digunakan dalam sistem untuk membuat hubungan antara kelas induk dan kelas turunan. Kelas transaction itu berperan sebagai kelas induk. Kelas deposit transaction, withdraw transaction, transfer transaction itu merupakan kelas turunannya. Dengan menggunakan inheritance, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, kemudian dengan konsep polimorfis. Polimorfis itu memungkinkan metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda. Dalam sistem ini, metode getType digunakan untuk membedakan jenis transaksi. Setiap subclass memiliki implementasi getType yang berbeda. Kemudian konsep exception. Exception handling digunakan untuk menangani kondisi kesalahan. Dalam sistem ini digunakan negative balance exception. Exception ini digunakan ketika saldo tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Demikian penjelasan mengenai implementasi program Vintage Wallet Simulator yang telah saya kerjakan. Dalam proses pengerjaan, saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan dalam implementasi driver. Namun melalui proses ini kita bisa paham tentang bagaimana konsep inheritance, polymorphic, serta exception handling itu dalam pengembangan sistem